Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Bapak Ibu langsung saja akan kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Atas Izin Allah. Puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama. Mari kita akan terima pesan dan berkat-berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu. Di dalam pasal ini khususnya mulai ayat 5 sampai ayat 24, ada beberapa hal yang dibahas disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah tentang pemberitahuan rencana perjalanan Paulus dan kemungkinan kerinduannya untuk tinggal di Korintus dan Efesus. Kemudian juga ada arahan untuk pelayanan terhadap Timotius dan juga pemberitahuan tentang Apolos. Ada juga arahan bagi jemaat untuk berjaga-jaga, untuk teguh, berani, kuat, dan juga bertindak di dalam kasih. Dan kemudian pernyataan penutup termasuk kutukan terhadap yang tidak mengasihi Tuhan, kemudian pemberitaan tentang Maranatha dan juga ucapan berkat. Nah, ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratannya ini, khususnya di pasalnya yang ke-16. Ya, Bapak Ibu, tokoh yang terlibat dalam pasal ini adalah Rasul Paulus itu sendiri sebagai yang menyampaikan seluruh isi dari pasal ini, dan kemudian ada jemaat di Korintus yang kemudian menerima ya sebagai penerima dari apa yang disampaikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Nah, apa tujuan dari hal-hal ini kemudian harus disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Yang pertama, untuk kemudian kelanjutan misi Paulus dan untuk koordinasi ya, untuk kemudian pembicaraan mengatur perjalanan misionaris atau penginjilan Rasul Paulus ke depannya. Kemudian untuk memperkuat secara moral dan rohani dari jemaat Korintus melalui persaudaraan dan juga kunjungan-kunjungan. Dan juga untuk mempertahankan ketertiban dan kasih dalam jemaat tentunya. Oleh sebab itu Rasul Paulus sampaikan hal-hal ini ya kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, itu adalah sedikit observasi yang kita bisa dapatkan dari pembacaan kita. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini? Ya, ada satu hal yang dapat kita kemudian renungkan dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita, khususnya dari isi surat Rasul Paulus ini, yaitu dari pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sendiri seperti di ayat pokok yang kita sudah baca tadi, di ayatnya yang ke-7. Ya, 1 Korintus 16 ayat 7. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Nah, ini kita garis bawahi kalimat ini Bapak Ibu, jika diperkenankan Tuhan. Ya, kita yakini bersama Bapak Ibu bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus berada dalam pimpinan Roh Kudus, ya, diberikan wahyu dan juga ilham dari Roh Kudus itu sendiri. Namun walaupun Rasul Paulus menulis di bawah ilham Roh Kudus, Rasul Paulus sendiri sebenarnya dia tidak tahu bagaimana Allah akan menuntun dia atau apa yang akan diperintahkan oleh Roh Kudus dengan ilham itu. Rasul Paulus tidak tahu ya Roh Kudus akan menuntun Paulus untuk menulis apa. Sebenarnya Rasul Paulus tidak tahu ya. Rasul Paulus kemudian hanya melakukan sesuatu
sesuai tuntunan ilham atau wahyu dari Roh Kudus itu sendiri. Tapi mau disuruh ngapain enggak tahu ya. Tapi yang penting Rasul Paulus mengerjakannya ya. Jadi Rasul Paulus akan bekerja sesuai dengan tuntunan. Jadi kalau tidak diperintahkan ya dia tidak bekerja. Seperti itu kira-kira gambarannya. Tapi kemudian karena ada tuntunan Roh Kudus, makanya dia kemudian tahu oh harus nulis ini, oh seperti ini dan sebagainya. Tapi mau disuruh nulis apa? Ya Rasul Paulus tidak tahu karena itu adalah kuasanya Roh Kudus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Paulus memang bertujuan ya di dalam suratnya ini kita melihat Rasul Paulus punya satu rencana yaitu untuk datang ke Korintus dan tidak hanya singgah begitu saja tapi ada rencana untuk tinggal di sana dan berharap untuk bisa kemudian banyak berbuat baik di Korintus tentunya. Tetapi ternyata Bapak Ibu ini bukanlah rencana atau tujuan yang timbul dari tuntunan Roh Kudus. Walaupun tadi kita belajar bagaimana Rasul Paulus ketika dia menulis surat itu adalah di bawah pimpinan Roh Kudus. Tetapi ternyata untuk rencana ini untuk Rasul Paulus tinggal di Korintus itu bukan tuntunan Roh Kudus, tapi adalah keinginan Rasul Paulus itu sendiri ya, rencananya sendiri. Dan ini adalah tujuan atau rencana biasa yang terbentuk dari pribadi Paulus itu sendiri atau singkatnya ini adalah kemauan atau keinginan Rasul Paulus. Ya, disinilah kita dapat belajar Bapak Ibu dari Rasul Paulus, yaitu bagaimana Paulus ini menyadari bahwa kalau dia berkeinginan, kalau dia berencana atau punya satu tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu, semua itu harus atas izin Allah. Nah, makanya tadi di ayat 7 Rasul Paulus katakan, jika diperkenankan Tuhan. Nah, Rasul Paulus rencananya, pengennya ya tidak hanya lewat begitu saja di Korintus, tapi ingin tinggal agak lama. Ya, tapi kemudian Rasul Paulus menyadari ini adalah rencananya sendiri. Oleh sebab itu di kalimat terakhir dia berkata, jika diperkenankan Tuhan. Rencana saya seperti ini, jika diperkenankan Tuhan, ya terjadilah. Nah, itu yang kemudian kita dapat pelajari dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Alkitab terjemahan lain, ayat ini 1 Korintus 6 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 7, di sana jika diperkenankan Tuhan itu menggunakan kalimat jika diizinkan Tuhan, atau jika Tuhan mengizinkannya, atau kalau Tuhan menghendaki. Nah, itu bahasa lain dari jika diperkenankan Tuhan kalau kita baca dari Alkitab terjemahan yang lain. Nah, ini adalah satu hal yang penting Bapak Ibu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya Yesus, yaitu bagaimana kita harus mendasari segala sesuatu atas izin Allah. Ya, apalagi itu berkaitan dengan rencana kita, berkaitan tentang keinginan atau kehendak kita, atau apa yang akan kita lakukan. Nah, semuanya yaitu harus atas izin Allah terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini satu pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu ya. Jika Tuhan menghendaki, ya saya akan berbuat ini. Jika Tuhan menghendaki, saya akan pergi ke sini dan sebagainya ya. Kita bisa berencana, kita bisa merancangkan banyak hal. Kita bisa punya keinginan ini dan itu. Tetapi apakah rencana atau keinginan kita itu berhasil atau tidak, terlaksana atau tidak, itu bukan terserah kita Bapak Ibu ya, melainkan semuanya atas izin Allah. Semuanya harus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau kita mau planning, mau buat rencana, mau punya keinginan, boleh, silakan. Tetapi semua keputusan ada di tangan Tuhan. Ya, semua apa yang kita rencanakan itu berhasil atau tidak, yaitu akan kemudian kita lihat dari kehendaknya Tuhan. Ya, Yesaya 55 ayat 8 pun berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, walaupun kita bisa punya rencana, punya keinginan, tapi rencananya Tuhan, keinginannya Tuhan itu berbeda dari kita Bapak Ibu ya. Jadi kita
harus kemudian menyadari bahwa rencana Tuhanlah yang pasti akan terlaksana. Namun Bapak Ibu, yang pasti adalah yang pertama, kalau apa yang kita lakukan dan rencanakan itu atas izin Allah, maka semua pasti akan berjalan dengan baik. Pasti semua akan berjalan dengan luar biasa ya Bapak Ibu. Sekalipun di tengah-tengahnya mungkin ada tantangan ya, namun pasti semua akan dapat kita lalui, dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Jadi walaupun kita sudah merencanakan sesuatu, sudah atas izin Allah, tapi ada kesulitan. Namun kita bisa hadapi Bapak Ibu, karena semuanya sudah diizinkan Allah. Jadi pasti Allah akan membantu kita sampai berhasil. Ya, seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Manusia menyusun rencana dalam hati, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, jadi mungkin dalam keputusan, dalam rencana kita Tuhan sudah izinkan ya. Namun kemudian dalam perjalanannya banyak halangan, kita jangan takut karena Tuhan yang akan menuntun arah langkah kita ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, satu hal yang pasti lagi, kalau Tuhan punya rencana dan kehendak lain bagi kita, ya ini kita sudah planning, kita sudah rencana ini gini, kita sudah punya keinginan ini dan itu. Tapi ternyata yang terjadi bukan rencana kita tapi rencananya Tuhan, yang terjadi bukan keinginannya kita tapi keinginannya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, karena sesungguhnya kalau Tuhan punya rencana dan kehendak lain bagi kita, pasti itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Itu paling tepat Bapak Ibu, paling indah bagi kita semuanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya Tuhan. Loh, kok gitu sih? Lah, tapi kan ini keinginanku gini, rencanaku gini. Tapi kok yang terjadi malah keinginannya Tuhan. Lah gimana? Wah, jangan kita mengeluh Bapak Ibu, jangan kita bersungut-sungut atau jangan kita ngomel, protes ya. Karena sesungguhnya sadarilah Bapak Ibu ya, bahwa kalau rencana Tuhan yang terjadi, kehendaknya Tuhan yang terjadi, harusnya kita bersyukur. Karena itu pasti yang paling baik. Itu pasti yang paling indah bagi kita semuanya. Dan itu anugerah luar biasa bagi kita. Kalau yang terjadi adalah rencana Tuhan. Karena pasti lancar, karena pasti luar biasa penyertaan Tuhan di dalamnya. Ya, kalau kita kemudian punya rencana, tapi Tuhan berikan rencana yang terbaik, yang jauh lebih baik. Wah, pasti akan sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kemudian apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama Bapak Ibu, saat kita berbicara kepada orang lain mengenai rencana atau keinginan kita, mari kita praktekkan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, alangkah baiknya kita ucapkan, jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki, aku mau ke Surabaya ya. Nanti kalau Tuhan menghendaki ya nanti kita latihan ya sama-sama. Atau kalau Tuhan menghendaki ya saya ingin buat usaha ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk mengucapkannya ya. Dalam pembicaraan kita juga hadirkan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau mau bicara tentang rencana atau tentang keinginan, alangkah baiknya diawali dengan kalimat tersebut. Kalau Tuhan menghendaki ya. Dan kalau misalkan memang Tuhan punya rencana yang lain ya kita ikuti. Asal semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Saat akan membuat rencana, saat akan atau kita punya keinginan ya, alangkah baiknya dan ini sangat harus dilakukan. Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tanya, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah rencana saya, keinginan kita itu sesuai kemauannya Tuhan? Berdoa, tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan juga kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan atas apa yang akan kita lakukan. Supaya saat kita berjalan, melangkah, melakukan sesuatu, semuanya sudah atas izin Allah. Ya, jadi kita bisa plong, tenang ya. Bisa melakukan banyak hal dengan baik. Ya, karena ada izin Allah di dalamnya. Kita melangkah atas izin Allah, atas perkenanannya Allah. Pasti akan luar biasa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada
hari ini. Ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita dan juga menuntun kehidupan kita menjadi orang-orang percaya kepada Yesus yang selalu hidup benar. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau berencana, kami mau keinginan kami apapun itu Tuhan, kami mau landasi semuanya atas izin daripada Engkau. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, biarlah apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami ingini, kami mau ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya kasih keluarga GPD Sade Magelang makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.